Rara mengidap waham. Apa itu waham? Sifat pertama yang diwariskan iblis itu yang pertama adalah sifat kepalang tanggung. Kalau udah salah, tanggung sekalian. Ya, kalau sudah basah ya sudah mandi di kali sekalian. Ya terlanjur basah ya sudah mandi di kali. Ada yang di kali, ada yang di kolam renang, ada yang di kamar mandi, ada yang macam-macam. Pokoknya gimana caranya basah semua. Ya jadi kalau sudah terlanjur salah ya sekalian salah. Nah ini diwariskan. Hati-hati ya Pak ya, Ibu. Kalau kita mendapati realitas itu di lapangan, misalnya ada anak berbuat salah, jangan dibiarkan dia larut dalam kesalahan, karena itu memberi peluang iblis masuk ke dalamnya. Ya, sama persis nih teman-teman yang bertugas ya untuk membina warga binaan dan sebagainya. Ini mesti dipahamkan. Ya karena kalau masuk ini yang seperti ini itu bisa lebih jahat lagi. Ya sudahlah, saya udah dicap ahli narkoba di masyarakat. Udah kelola aja narkoba sekalian di lapas, itu bahaya. Udah saya udah dianggap jamret sekalian. Dan itu jadi doktrin nanti, jadi doktrin. Nah itu hal pertama yang diwariskan oleh iblis, mesti paham ini. Jadi kalau ada orang berbuat salah, maka sikap moral Nabi yang pertama adalah memberikan kelembutan dan menyadarkan, ya, memberikan gambaran fitrah manusia, potensi-potensi salah, lalu mengajak kembali untuk berubah jadi lebih baik. Itu sesuatu yang indah gitu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, nah ini yang mau saya ceritakan, yang ingin saya gambarkan. Allah kan mengancam, kan? Allah mengancam. Kalau kamu lakukan itu, tempat kembalimu ini neraka. Nerakanya yang paling membakar, yang paling tinggi. Nah, kesombongan tuh nggak bisa menatap itu. Ya, ini yang bahaya ini, yang terwariskan sikap sombong. Makanya nanti Allah haramkan kesombongan itu ya, untuk melekat pada diri manusia. Jangan dipakai tuh. Ya nggak boleh ada orang sombong. Sampai ada hadis kunci kan, keagungan itu jubahku kata Allah. Maka siapa yang mencoba mengambil bagian dari itu, memakaikannya pada dirinya, diharamkan surga untuknya. Ancamannya tinggi. Kenapa? Karena bahayanya itu bisa menghambat hidayah, menghambat kemuliaan kebaikan. Makanya orang sombong itu harus diturunkan dulu. Kalau tetap dalam kesombongan nggak bisa dinasehatin. Ya, dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu. Ya, orang itu kalau sombong dengan ilmunya, dengan itu dinasihatin tuh nggak bisa karena merasa lebih tinggi ilmunya. Ya, padahal lupa. Ingat ya, ini kaidah nih. Ingat. Orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Itu quote hari ini. Ingat itu ya. Orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Hebat itu bisa hebat dengan ilmu, ya. Ingat ya, ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh. Ya, itu quote yang kedua. Ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh, gitu ya. Ingat, karena sedang menurunkan keilmuannya. Itu nggak bisa dinasehatin. Ya, nggak bisa dinasehatin kecuali ada level yang merasa lebih tinggi lagi, itu pun masih ngeles. Itu sudah tipikal, itu warisan setan itu. Itu warisan setan, hati-hati ya. Sama, kedudukan juga jabatan, diingatkan masih ngeyel, masih terus begitu, itu warisan. Awas ya, hati-hati itu. Dan itu akan, ketika dia bertindak, akan semakin bodoh. Ya, dan akan semakin ngawur. Kalau nggak percaya silakan. Ya, orang kelihatan pintar, terus sombong, diingatkan, terus makin sombong, itu akan terbuka aibnya, makan semakin banyak bodohnya. Kelihatan nggak bagus nanti. Orang akan menilainya juga dengan sesuatu yang negatif dan menjauh. Itu sudah fitrah. Dan itu diwariskan. Jadi yang pertama kepalang tanggung, tadi kan. Nah, yang kedua sifat sombong itu. Yang ketiga karena sombong nggak bisa baca rahmat, nantang azab akhirnya. Ya udah sekalian ya Allah nggak apa-apa. Neraka juga. Tuh nggak apa-apa. Beri waktu aja dulu supaya aku cari teman, supaya aku buktikan. Nah ini untuk membuktikan kesombongan. Ya, ini ya akumulasi maksiat sehingga terakumulasi, nggak ada kepekaan lagi akhirnya. Ya kepekaan untuk menghadirkan kekhawatiran, ketakutan, mendapatkan ancaman itu gugur. Kenapa? Karena ada akumulasi kesombongan di dalamnya, kesombongan yang akut gitu. Sehingga magnitude pembakaran neraka itu ya dengan segala sifatnya. Kan di neraka itu sifat azab berkumpul semua. Likuifasi yang menelan semua orang dengan pembakaran lebih tinggi. Ya ada gempa yang ketika naik gini turun lagi. Itu semua hal musibah yang teralami disampaikan di dunia itu muncul semua di situ. Ya, jadi ini gambar itu nggak ada kepekaan lagi. Anzirni ya ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya udah. Kalau emang neraka, ya neraka. Gitu kan. Tapi aku akan buktikan. Beri aku waktu untuk membuktikan kesombongan lagi. Nah, jadi sifat yang ketiga yang dia wariskan, dia menantang. Ya udah, kalau memang itu, ya udah, berikan waktu gini. Nah, itu diwariskan, diinjek kepada anak cucu Adam. Ya, dengan apa? Nah, ini nanti akan kita detilkan. Ya, nanti diberikan sifat-sifat dengan perbuatan tertentu yang kalau kita nggak waspada, perbuatan itu ternyata itu trap, perangkat-perangkat yang setan siapkan untuk mewariskan sifat ketiga yang melekat kepadanya.
Menurut Departemen Kesehatan tahun 2000, waham adalah salah satu keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan tetapi dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logis. Keyakinan ini berasal dari pemikiran seseorang yang sudah kehilangan kontrol. Waham juga merupakan suatu keyakinan tentang isi pikiran yang tidak sesuai dengan intelijensia dan latar belakang kebudayaannya. Waham dibagi dalam dua kelompok besar yaitu primer dan sekunder. Waham primer timbul secara tidak logis tanpa penyebab dari luar, sedangkan waham sekunder biasanya logis kedengarannya, dapat diikuti dan merupakan cara untuk menerangkan gejala-gejala skizofrenia lain. Jika kita telah penjelasan Rara saat perkes dengan Deddy Corbuzier, dia mengatakan bahwa 1. Langit jadi milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara. 2. Langit itu ada AC besar. 3. AC besar itu remote-nya ada di Rara. Dan ditambahkan katanya dia bisa menghentikan gempa. Maka jika ditinjau dari sudut psikolog ini, wahamnya sudah keluar semua, yaitu delusi, halusinasi, freak of idea, ida portrait, emosional, incoherent, megalomania, dan lain. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2000, waham adalah salah satu keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan tetapi dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logis. Keyakinan ini berasal dari pemikiran seseorang yang sudah kehilangan kontrol. Waham juga merupakan suatu keyakinan tentang isi pikiran yang tidak sesuai dengan intelijensia dan latar belakang kebudayaannya. Waham dibagi dalam dua kelompok besar yaitu primer dan sekunder. Waham primer timbul secara tidak logis tanpa penyebab dari luar, sedangkan waham sekunder biasanya logis kedengarannya, dapat diikuti dan merupakan cara untuk menerangkan gejala-gejala skizofrenia lain. Jika kita telah penjelasan Rara saat perkes dengan Deddy Corbuzier, dia mengatakan bahwa 1. Langit jadi milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara. 2. Langit itu ada AC besar. 3. AC besar itu remote-nya ada di Rara. Dan ditambahkan katanya dia bisa menghentikan gempa. Maka jika ditinjau dari sudut psikolog ini, wahamnya sudah keluar semua, yaitu delusi, halusinasi, freak of idea, ida portrait, emosional, incoherent, megalomania, dan lain sebagainya. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2000, waham adalah salah satu keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan tetapi dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logis. Keyakinan ini berasal dari pemikiran seseorang yang sudah kehilangan kontrol. Waham juga merupakan suatu keyakinan tentang isi pikiran